Hai guys, kembali lagi di Youthpreneurship with Successful Young and Entrepreneur. Kenalin, gue Rati. Kali ini gue bakalan jadi host di Youthpreneurship. Episode kali ini tuh bakalan beda sama episode-episode sebelumnya, karena biasanya kan Youthpreneurship itu identiknya sama interview owner-owner bisnis dari luar LSPR nih. Nah, kesempatan kali ini tuh kita bakalan interview anak-anak LSPR yang punya bisnis. Yuk, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Halo, nama gue Almira Divayani, umur gue 19 tahun, dari kelas PR23 Excel, dan gue bisnis di bidang kuliner dari bulan Ramadan 2020 atau bulan Mei kemarin. Halo semuanya, nama aku Jessica Ellen, usiaku saat ini 20 tahun, aku dari kelas Entrepreneurship Business Communication, dan saat ini aku sedang menjalani bisnis di bidang fashion dan di tahun 2020. Hai, nama gue Dita Listia Tania, umur gue sekarang 20 tahun, dan jurusan gue Entrepreneurship Business Communication. Usaha gue saat ini di bidang kuliner sejak tahun 2020 bulan April. Alasan kenapa gue milih bisnis kuliner, karena gue awalnya tuh iseng, cuma nyoba-nyoba aja, karena menurut gue ini kayaknya gampang deh bikinnya, dan ternyata emang beneran gampang. Jadi ternyata banyak yang suka sama makanan gue, sama resep yang gue bikin. Ya udah deh, akhirnya gue bikin aja bisnis. Gue milih bisnis ini karena melihat peluang kalau misalkan di daerah Jakarta dan Bekasi itu belum ada jual tahu crispy yang kayak gue jual sekarang. Aku tuh suka banget sama sepatu cewek yang dipakai formal, casual tuh tetap cantik, pakai outfit apa aja juga tetap masuk. Jadi di bisnis ini aku nge-create modelnya, nyeimbangi model yang zaman dulu dan zaman sekarang. Yang beda dari brand lain itu, tahu crispy gue ini adonannya itu kriuknya beda dan pakai bumbu-bumbu yang banyak banget. Jadi gue ngambil peluang di situ. Menurut gue yang bikin brand gue beda dari yang lain itu karena cita rasanya itu lebih Indonesia, karena gue bikin takaran sendiri, sedangkan dimsum mentai di tempat lain tuh mungkin lebih Jepang gitu. Jadi menurut gue ini lebih cocok buat lidah kita, lidah orang Indonesia. Yang bikin beda yaitu pelayanan dan kualitas. Untuk pelayanan itu sendiri, untuk bisa melayani customer dengan baik, selanjutnya adalah kualitas yang setara dengan mall, tetapi harganya sangat terjangkau. Yang bikin susah itu yang pasti rasanya dan juga di marketingnya, karena tahu-tahu yang kompetitor gue itu yang lainnya marketingnya itu bener-bener oke banget sih. Hal yang bikin susah bersaing dengan kompetitor itu menurut aku nama brand yang lebih dulu menguasai pasar. Berhubung aku handle semuanya sendiri, mungkin itu jadi salah satu faktor yang menghambat aku dalam merintis. Tetapi aku tidak menyerah, aku terus belajar untuk bisa bersaing dengan kompetitor secara kompetitif. Yang bikin susah bersaing dari kompetitor lain itu karena dimsum mentai, apalagi sejak pandemi ini tuh banyak banget merajalela di mana-mana. Jadinya gimana sih biar orang tuh lebih milih mentai miru dibanding dimsum mentai lain di luar sana gitu. Itu susah sih karena banyak banget. Pasang surut bisnis menurut aku itu lebih mengarah kepada perilaku konsumen yang tidak terbatas, tapi itu jadi salah satu masukan untuk kita, para pembisnis, untuk terus upgrade dan memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut gue, pasang surutnya ngejalin bisnis kuliner, apalagi di bidang dimsum mentai ini, karena dimsum mentai kan bukan makanan pokok orang Indonesia ya. Jadi nggak bisa setiap minggu orang itu beli dimsum mentai, karena balik lagi itu sih susahnya. Jadi beda sama lo kalau misalkan bisnisnya bakso atau nasi goreng, itu mungkin lebih banyak pasangnya dibanding surutnya, karena itu adalah makanan khas Indonesia. Pasang surutnya itu waktu awal gue buka itu pernah gue goreng banyak banget dan benar-benar dalam satu hari nggak ada yang beli satu orang pun, sama dengan 0. Jadi itu sih bener-bener lagi surutnya banget. Dan pernah juga waktu udah di pertengahan itu ada orang yang beli, habis itu 2 hari kemudian dia komplain, bilang katanya pas makan tahu gue ini palsunya itu sampai copot karena tahu gue itu keras banget. Itu sih karena gue pengen tuh tahunya kering, tapi ternyata malah keras banget kayak batu.
Support system itu menurut gue penting banget, penting banget. Dan yang selama ini jadi support system gue number one itu adalah keluarga gue sendiri. Karena kalau seandainya lagi sepi, mereka bilang katanya nggak apa-apa, namanya juga jualan pasti kadang sepi, kadang rame, tapi kamu harus tetap jualan gitu. Jadi penting banget sih support system menurut gue. Menurut aku, untuk support system yang pertama itu Tuhan, karena saat kita lagi rame atau sepi itu juga jalannya Tuhan. Selanjutnya ada orang tua dan sahabat. Penting banget punya support system agar kita bisa mengetahui kritik dan saran. Support system gue pas lagi sepi pembeli itu tentunya orang-orang terdekat gue dan juga gue pribadi. Dan menurut gue itu penting banget karena tanpa ada yang ngingetin gue atau gue kepengen maju, itu tuh nggak akan bisa jalan dan akhirnya mandek di situ aja. Jadi support system itu penting banget. Yang pertama, harus berani menanggung resiko. Selanjutnya kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Ngejalaninnya harus ikhlas, dan yang paling penting harus happy. Tips and trick menurut gue itu yang pertama, lo harus komitmen dan jangan gampang nyerah. Karena pasti di awal itu lo semangat banget kan buat bangun bisnis, tapi ternyata kadang nggak sesuai ekspektasi, bisa jadi sepi kayak gitu. Jadi pas sepi itu jangan lo berhentiin, tapi lo harus tetap semangat gitu biar bisnis lo tuh tetap lancar. Jadi pas sepi lo harus tetap buka terus gitu. Menurut gue tipsnya itu lo mulai dulu, karena dulu gue juga kira kalau gue tuh nggak suka yang namanya usaha sendiri, gue nggak suka yang namanya bisnis, karena sedangkan ibu gue suka banget. Dan triknya itu gue nggak ada sih, kayak yang penting lo tuh tahu tujuan lo kemana, kenapa lo bikin bisnis ini, dan insya Allah dari situ lo bisa maju terus dan lo nggak berhenti di satu titik aja gitu. Nah, itu dia beberapa Londoners yang udah menjalankan bisnis sejak kuliah. Ada Gita dengan Tahu Kuliah, ada Almira dengan Mentai.miru, dan ada Ellen dengan Dwi Collection. Oke guys, semoga episode kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Youthpreneurship di LSPR TV. Gue Ratih pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Youthpreneurship, Be successful, Young and Entrepreneur.